Shalom, kebenaran hari ini 25 Juli 2022 bertema kekristenan yang luar biasa. Hampir semua orang Kristen atau sebagian besar orang Kristen menjadikan kekristenan sekedar keberagamaan. Sehingga kualitas hidup orang Kristen tidak lebih dari orang-orang beragama lain. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Ada dua peristiwa besar di dalam sejarah gereja. Yang pertama, runtuhnya Israel. Mereka adalah umat pilihan, tetapi mereka menempati negerinya tidak lebih 700 sampai 1000 tahun. Tahun 586 sebelum Masehi, Israel Selatan ditaklukkan oleh Babel. Dan sejak itu mereka tidak pernah punya tanah yang mereka kuasai sendiri. Negeri mereka jatuh ke tangan Babel, Media, Persia. Mesir jatuh ke tangan Yunani ketika Alexander the Great menguasai Palestina, lalu jatuh ke tangan Roma. Dan yang paling mengerikan dalam sejarah bangsa Israel adalah pada tahun 70 Yerusalem diruntuhkan. Bukan hanya itu, Bait Allah juga diruntuhkan. Orang-orang Roma memiliki mitos bahwa di landasan atau pondasi Bait Allah ada lempengan emas yang disimpan, sehingga mereka menggalinya. Sejak itu, mereka tidak memiliki tanah air sampai tahun 1948, selama 2500 tahun. Mereka terbuang dan terlunta-lunta. Allah merelakan kemuliaannya dijatuhkan. Itu peristiwa yang pertama yang membuat miris. Yang kedua, runtuhnya Bizantium, kota yang dibangun oleh Konstantin, sehingga disebut Konstantinopel atau Konstantinpolis. Polis artinya kota, kota yang dibangun oleh Konstantin. Pusat pemerintahan sekaligus menjadi pusat kekristenan di dunia. Kekristenan timur dengan bangunan gereja yang termegah di dunia yang disebut Hagia Sophia. Hagia artinya kudus, Hagios. Sophia itu hikmat, hikmat suci. Sekarang, bangunan tersebut menjadi Hagia Sophia. Kekristenan di Bizantium habis total. Ketujuh jemaat yang kita baca di kitab Wahyu menjadi puing. Gereja Hagia Sophia yang ketika zaman Ottoman berubah menjadi masjid. Lalu Presiden Kemal Atatürk merubahnya menjadi museum. Tahun lalu dijadikan masjid kembali oleh pemerintahan Turki. Kalau kita mengunjungi Turki, kita bisa melihat betapa megahnya gereja ini. Tuhan membiarkan kemuliaannya dijatuhkan. Kenapa? Sebab percuma punya umat pilihan, tapi tidak dengar-dengaran, sehingga Tuhan membuang mereka. Orang-orang Kristen yang bisa menguasai pemerintahan Roma, tetapi menjadikan kekristenan sekedar agama, diruntuhkan. Sisi ini tidak pernah diperhatikan dengan serius. Orang sering melihat wajah Tuhan hanya satu aspek, tapi tidak melihat aspek-aspek yang lain, sehingga tidak mengenal Allah secara utuh. Allah itu absolut, Allah itu mutlak. Allah bukanlah Allah yang bisa kompromi. Dia Allah yang tidak bisa kompromi dan tidak mengizinkan umatnya kompromi dengan dunia atau konformistis atau menyesuaikan. Allah tegas berkata di dalam firman Tuhan, "Keluarlah kamu dari mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka," firman Tuhan, "dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa." 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat 17-18. Kita melihat kenyataan. Tuhan seakan-akan tidak terganggu dengan perilaku kita yang sembarangan. Tuhan seakan-akan tidak terganggu oleh perilaku pendeta, orang Kristen, aktivis yang tidak sesuai dengan kekudusannya. Seakan-akan Allah diam. Ini bahaya sekali.
Jangan sampai kita mengalami seperti yang dialami bangsa Israel, atau seperti yang dialami orang-orang Kristen di abad ketiga, keempat, kelima, yang mengalami degradasi. Kisah-kisah ini memang terdengar tragis dan konyol, tapi tidak sedikit di antara kita yang tidak menikmati dan tidak mengalami kekristenan yang luar biasa karena kompromi dengan dunia. Dan itu menyedihkan hati Tuhan. Lebih tepatnya memuakkan. Kalau Tuhan sekarang seakan-akan diam, seakan-akan Tuhan tidak terganggu, itu bukan karena Tuhan bisa diajak kompromi dan membiarkan umat pilihannya hidup dalam penyesuaian dengan dunia, tapi karena Tuhan sendiri terikat dengan tatanannya. Tuhan bisa diingatkan umatnya melalui khotbah, melalui peristiwa-peristiwa kehidupan yang kita alami, tetapi Tuhan tidak memaksa. Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Tapi kalau kita menganggap itu sepi, Tuhan akan membiarkan dan seakan-akan everything is okay, running well. Kekristenan kita jadi tidak berbeda dengan umat agama lain yang memeluk agamanya. Kekristenan itu luar biasa jika kita menjalaninya dengan benar. Dalam lingkungan sekolah teologi, ternyata pengetahuan Alkitab tidak mengubah orang, tidak membuat orang menjadi Kristen yang baik, malah tidak jarang yang menjadi sombong, lalu makin penuh kepalsuan. Kalau lulusan STT seperti itu, sungguh tidak terbayang bagaimana nasib jemaat ke depannya. Hidup kekristenan harus dipahami sebagai hidup yang luar biasa, tetapi apakah dia percaya dengan benar lalu selamat? Ataukah jadi orang Kristen yang akhirnya dibuang oleh Tuhan? Itu tergantung individu. Demikianlah kebenaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sola Gracia.